Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya guys. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani, NIM saya 2081821. Saya dari kelas 5B Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari barisan dan deret aritmatika ini. Yang pertama itu, siswa dapat mendeskripsikan barisan dan deret aritmatika berdasarkan pengertiannya. Nah, yang kedua, siswa dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika dengan menggunakan N suku. Nah, yang ketiga, siswa dapat menentukan jumlah N suku suatu deret aritmatika dengan menggunakan N rumus. Oke, kita mulai ya pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN, dengan selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau sama. Nah, selisih itulah yang kita namakan dengan beda. Rumus beda sendiri yaitu UN atau suku ke N dikurang suku ke N kurang 1. Misalnya tuh gini ya, kita itu punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, untuk mencari bedanya atau selisihnya itu mudah saja. Kita cukup mengurangkan dua suku berurutan. Misalnya, kita kurangkan 4 dikurang 2, sama dengan 2. Berarti beda dari barisan itu adalah 2. Baiklah, untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya itu adalah UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Di mana yang saya sebutkan pertama tadi, UN itu adalah suku ke N, yang A itu adalah suku pertama, nah yang N itu banyak suku, dan yang B adalah beda atau selisih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian dari deret aritmatika. Kalau yang pertama tadi kan kita belajar tentang barisan aritmatika, nah yang kedua ini tentang deret. Baiklah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari semua anggota barisan aritmatika secara berurutan. Misalnya gini ya, ada barisan aritmatika U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Maka deret aritmatikanya itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai dengan UN. Nah, bentuk umum dari deret aritmatika itu sendiri adalah A ditambah A tambah B ditambah A ditambah 2B dan seterusnya sampai dengan A ditambah N dikurang 1B. Sama halnya dengan barisan aritmatika, deret aritmatika ini juga mempunyai rumus. Nah, penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika itu dapat dihitung juga dengan rumus sebagai berikut. Sn atau jumlah suku ke N sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Keterangannya di mana Sn itu yaitu jumlah suku ke N yaitu banyak suku, A suku pertama, dan UN itu adalah suku ke N. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Misalnya gini ya, kalian bisa baca juga di monitor. Diketahui suatu barisan aritmatika itu 4, 8, 16, 24.
yang ditanya itu, hitunglah suku kelima atau U5 dan jumlah dari suku kelima tersebut. Oke, untuk menjawabnya kita harus bikin diketahuinya terlebih dahulu ya. Diketahuinya A atau suku pertama yaitu 4, dan beda yaitu U2 dikurang U1, 8 dikurang 4 sama dengan 4. N-nya itu adalah 5. Nah, yang ditanya tadi kan suku kelima dan jumlah dari suku kelima tersebut. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita klik pembahasan ya, klik here. Oke, setelah kita klik yang tadi, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah suku kelima atau U5, atau barisan aritmatikanya. Oke, kita masukin rumusnya ya. UN ditambah A dalam kurung N dikurang 1B, dimana A-nya itu adalah 4, N-nya itu 5, dan bedanya adalah 4. Nah, cara mencarinya seperti operasi biasa ya. 5 dikurang 1, 4, 4 dikali 4, 16, kemudian 4 ditambah 16 sama dengan 20. Jadi suku kelimanya itu adalah 20. Nah, oke, kita cari yang kedua lagi ya, yaitu jumlah nilai dari suku kelima atau S5 atau deret aritmatika dari S5. Nah, rumusnya itu adalah Sn sama dengan setengah N A ditambah UN. Seperti yang pertama ya, kita masukin nilai N-nya 5, A-nya itu 4, dan UN yang tadi yaitu adalah 20. Nah, cara mencarinya seperti operasi biasa ya, 5 per 2 dikali 24. Maka hasilnya itu adalah 60. Jadi, suku kelima atau U5-nya adalah 20 dan jumlah nilai dari suku kelima tersebut adalah 60. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu penerapan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa contoh ya, masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Nah, salah satunya akan saya contohkan sebagai berikut. Oke, kita klik here ya. Oke, setelah diklik maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Contohnya itu juga dalam bentuk contoh soal ya, tapi ini lebih ke kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan ya soalnya. Fikri memiliki seutas tali rafiah yang dipotong menjadi 6 bagian dan membentuk barisan aritmatika. Panjang tali yang terpendek adalah 6 cm dan yang terpanjang adalah 36 cm. Tentukan panjang tali rafiah semula. Oke, kita diketahui dulu ya. Banyak potongan tali atau N-nya sama dengan 6. Panjang tali terpendek atau A-nya adalah 8. Panjang tali terpanjang atau U6-nya adalah 36. Nah, yang ditanya itu Sn, yaitu deret atau jumlahnya. Oke, kita jawab ya. Pertama kita masukin rumusnya terlebih dahulu ya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Kita masukin ya seperti biasa. 6 per 2, A-nya itu 6 kita masukin, tambah UN-nya 36. Nah, terus kita cara mencarinya seperti operasi biasa ya. 6 dibagi 2 itu 3. 6 ditambah 36 yaitu 42. Terus kita kalikan. 3 dikali 42 sama dengan 126. Jadi, panjang tali rafiah semula atau jumlah tali rafiah tersebut adalah 126 cm. Nah, seperti itulah jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup pembelajaran kita kali ini, saya sangat berharap apapun yang saya sampaikan di pembelajaran kali ini dapat berguna untuk teman-teman di luar sana. Dan apapun yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.